Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mereka berkata, mau ijazahnya asli atau palsu itu tidak penting. Yang penting, dia mempunyai kemampuan untuk memimpin. Dan lagi pula, toh jabatannya sudah selesai saat ini. Ngapain diungkit-ungkit lagi? Mereka itu tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau saja ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya yang selama ini menjadi tidak sah. Dan itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya, hutang yang dia ciptakan lebih kurang 20.000 triliun rupiah, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN, akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan selama menjabat itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya kas negara menjadi habis. Untuk mencicil hutang tahun ini saja, negara harus membayar bunga sebesar lebih kurang 800 triliun rupiah. Warisan pemerintahan Pak Jokowi buat pemerintahan barunya Pak Prabowo adalah utang sebesar 8.300 triliun rupiah yang harus dibayar dari 2025 sampai 2029 sekitar 3.700 triliun, yang tahun depan jatuh tempo 800 triliun. Selamat, saya mau bicara tentang apa yang akan terjadi kalau pemerintah gagal bayar utang. Sini gue jelasin. Per April 2024, pemerintah pusat punya utang 8.300 triliun. Kalau dibandingin sama Desember 2014, angkanya cuma 2.600 triliun. Dengan kata lain, selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang melonjak sekitar 5.700 triliun. Ya emang bukan tanpa sebab. Kata Sri Mulyani, salah satu penyebabnya adalah masa pandemi. Belum lagi di awal tahun ini, pemerintah banyak belanja buat naikin gaji ASN, pemilu, bansos El Nino, IKN, sedangkan tabungan negara yang bentuknya saldo anggaran lebih cuma sisa 308 triliun. 2025 ada 800 triliun yang harus dibayar. Terus apa yang harus dilakukan pemerintah baru? Nggak disangka pemerintah harus gali lubang tutup lubang. Kata Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira, utang tahun depan bakal ditutup dengan cari pembiayaan utang baru atau penerbitan surat berharga negara secara gede-gedean, atau mempertimbangkan dengan matang program-program pemerintah baru. Salah satunya program makan bergizi gratis. Ini kata peneliti KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet. Takutnya kalau dipaksa bisa memberatkan fiskal, atau jangan-jangan kita disuruh bayar pajak lebih banyak. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang-hutang Jokowi tersebut? Jawabannya adalah dengan memeras rakyatnya sendiri lewat cara menarik pajak. Karena itulah sekarang pajak itu sudah berlari dari makna awalnya, di mana sebenarnya merupakan sumbangan sukarela dari orang kaya ke orang miskin lewat jembatannya pemerintah. Dan sekarang pajak menjadi kewajiban semua orang, mau dia kaya atau miskin, semuanya wajib membayar pajak. Apalagi jika kalian melihat fenomena saat ini, bagaimana pemerintah semakin kejam, bahkan sampai merampas kendaraan rakyat yang sedang terparkir, baik di depan rumah, di halaman tempat ibadah, maupun di pasar, bahkan saat sedang melintas di desa untuk mengangkut rumput atau hasil pertanian. Ini sangat tidak manusiawi. Mengapa ini semua bisa terjadi? Kebiadaban dan kejahatan pemerintah terhadap rakyatnya. Jawabannya adalah untuk membayar hutang yang luar biasa yang diciptakan oleh Jokowi. Kalian boleh mengatakan itu tidak masalah jika hutang-hutang tersebut tadi ditimpakan pada kalian saja, yaitu kelompok yang fanatik dan ngotot terhadap Joko Widodo.
Tetapi kalian pasti tidak mau, bukan? Di mana akhirnya semua rakyat yang terkena getahnya, terutama rakyat miskin, yang paling terdampak dan paling menderita akibat hutang pemerintah yang luar biasa tersebut tadi. Dan setelah program perampasan kendaraan rakyat tadi sukses, pemerintah juga akan mulai menerapkan pada bisnis properti, rumah, dan tanah. Semua akan dipajaki, dan jika tidak sanggup membayar, maka semua akan disita menjadi milik negara. Itulah sebabnya kewenangan TNI dan Polri kemudian diperluas, karena mereka tahu bahwa gejolak sosial dan chaos pasti akan terjadi akibat kebijakan tersebut. Jadi efek dari hutang itu bukan saja ekonomi menjadi hancur lebur, tetapi daya beli menjadi anjlok, ekonomi luluh lantak, PHK terjadi di mana-mana, bahkan negara akan bisa bangkrut dan pecah akibat hutang. Jadi jangan pernah anggap bahwa hutang itu adalah hal yang sepele. Hutang adalah awal dari mengapa pemerintah berubah menjadi jahat dan militeristik. Yang ngerinya adalah Anda tidak kasihan kepada rakyat miskin, tapi malah kasihan kepada para penguasa dan oligarki. Apakah Anda masih waras? Atau jangan-jangan Anda sudah bukan manusia lagi, sehingga Anda tidak punya hati nurani? Jangan dungu, ini bukan soal dukung-mendukung, 01 atau 02 atau 03. Masa bodoh dan persetan dengan semua para politikus. Tapi ini soal nasib. Nasib semua rakyat, terutama kehidupan rakyat miskin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda masih bisa disebut sebagai manusia atau bukan? Seseorang itu tidak pantas disebut lagi sebagai manusia jika mata hati nuraninya telah mati atau dibutakan oleh kefanatikan yang tolol.